warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, yang alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam ruangan yang cukup sederhana ini. Juga tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakil, yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Guru beserta staf SD Negeri 69 Kota Jambi. Dalam hal ini saya mengucapkan ribuan terima kasih karena Ibu Bapak telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti adapun serangkaian dalam acara kegiatan saya sebagai calon guru penggerak untuk sedikit memaparkan ataupun berbagi. Jadi mohon izin Ibu, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih hebat, bukan berarti saya lebih pintar, dan bukan berarti saya menggurui. Jadi sifatnya di sini kita saling berbagi ya Ibu. Baiklah, untuk itu langsung saja Ibu. Dalam hal ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu budaya ya. Mungkin ada yang bisa untuk memberi pemahaman. Baiklah, kami jelaskan. Next Ibu. Budaya itu biasanya dengan kebiasaan ya Bu ya. Kebiasaan kita ya Bu ya. Jadi budaya itu suatu kebiasaan. Budaya positif yaitu suatu kebiasaan khususnya untuk peserta didik kita. Jadi di sini untuk peserta didik kita yang mana kita harus menerapkan kepada peserta didik kita yaitu budaya positif. Yang mana seorang pendidik harus mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah agar dapat berjalan secara intens konsep-konsep seperti berikut. Jadi di sini ada disiplin positif Ibu. Dalam arti kata disiplin positif di sini kita sebagai pendidik yang harus menuntun peserta didik kita untuk melaksanakan disiplin positif. Mungkin salah satu Ibu ada yang tahu Ibu disiplin positif di sekolah? Ada yang tahu Ibu? Iya, tolong Ibu. Salah satu disiplin positif yaitu mengikuti aturan di dalam sekolah. Terus contohnya itu tidak datang terlambat, mengikuti aturan di sekolah, di dalam kelas terutama, itu yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya benar sekali, disiplin positif berarti kita menanamkan rasa disiplin kepada peserta didik kita Ibu. Contohnya ya salah satu tadi tidak terlambat sekolah, terus selalu mematuhi peraturan-peraturan di sekolah. Terus dia selalu komitmen dan merasa tanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi, berarti motivasi apa ya Ibu ya? Ayo, motivasi berarti kita menstimulus, merangsang perilaku manusia. Berarti di sini motivasi perilaku manusia dalam garis bawah di sini peserta didik. Dalam arti kata kita memberi motivasi, kita menstimulus peserta didik kita untuk berperilaku atau berkarakter ya, yang berkarakter sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita harus, yang paling penting kita di sini membentuk karakter anak. Jadi tugas guru itu ada dua Ibu, mendidik karakter, yang kedua kita sebagai pengajar dari segi akademik. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Jadi apa ya posisi kontrol restitusi? Jadi di sini kita sebagai pendidik Ibu, kita mempunyai sebagai posisi kontrol restitusi. Dalam arti kata di sini, setiap ada permasalahan, tentu kita sering menghadapi permasalahan dikala kita berhadapan dengan anak, siswa-siswi kita di sekolah. Contohnya nih, sering terlambat, salah satu sering terlambat. Jadi kita di sini menempatkan posisi kontrol restitusi itu untuk menangani kasus. Dalam arti kata di sini kita mengajak peserta didik kita untuk komunikasi. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi permasalahan si peserta didik ini. Yang keempat, keyakinan. Keyakinan sekolah. Mungkin ada tahu Ibu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Ya, dalam arti kata di sini keyakinan sekolah yaitu
penguatan atau kesepakatan yang telah kita sepakati bersama peserta didik kita. Misalnya di dalam kelas kita membuat kesepakatan tidak boleh datang terlambat, ya, tidak boleh datang terlambat, terus mematuhi segala peraturan yang telah kita buat kesepakatan di kelas, tidak membuang sampah, ya kan? Itu kesepakatan di kelas. Terus kalau kesepakatan di sekolah, contohnya ibu mungkin ada yang beritahu kesepakatan sekolah yang mengikuti segala peraturan yang ada di sekolah. Terus 5 segitiga restitusi, ya sama dengan segitiga restitusi tadi. Cuma di sini segitiga restitusi adalah suatu cara untuk kita mengatasi atau mencari solusi. Bagaimana sih kita dalam mengatasi segala permasalahan yang menyangkut peserta didik kita. Next, Ibu. Jadi disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita di sini sebagai peserta didik, Ibu, kita menanamkan, dalam arti kata kita menuntun bagaimana kita bisa menerapkan rasa tanggung jawab, rasa disiplin, serta menumbuhkan kepada peserta didik kita untuk selalu bertanggung jawab, untuk menumbuhkan agar mereka menjadi leader bagi mereka sendiri. Karena untuk menjadi pemimpin orang lain, peserta didik kita harus bisa dulu memimpin diri kita sendiri. Tentunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab, rasa empati, rasa saling menghargai, itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Next. Nah, berarti kalau disiplin positif tadi adalah rasa tanggung jawab ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik, bersifat yang lebih baik, terus agar dia bisa mengontrol dirinya. Dalam arti kata di sini dia bisa memanage dirinya dalam melakukan tindakan. Dia bisa mencerna mana ya yang baik, mana yang tidak boleh. Jadi kita harus sebagai pendidik kita harus menanamkan rasa disiplin positif tadi kepada peserta didik kita. Dalam arti kata kita lebih fokus ke karakter. Disiplin positif ini mampu membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian, paksaan ataupun hukuman. Jadi artinya di sini bahwa peserta didik itu jika kita menanamkan rasa disiplin, mereka tidak ingin mendapat suatu pujian ataupun mendapat imbalan. Jadi segala sesuatu, misalnya mereka bertanggung jawab, mereka tidak datang terlambat, mereka mengharapkan hadiah, itu tidak. Jadi memang ditumbuhkan dari rasa tanggung jawab dia, dari rasa disiplin dia, dari rasa hati dia, tidak melalui paksaan. Next, Ibu. Itulah motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus bisa menumbuhkan ke dalam peserta didik kita. Jadi motivasi perilaku manusia, motivasi dalam peserta didik itu untuk menjadi individu yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini kita menanamkan kepada peserta didik kita apa cara mereka untuk menghargai diri mereka sendiri. Dalam arti kata, oh ini ya, saya menerapkan rasa tanggung jawab, empati, sosial. Itu bukan atas dari paksaan atau perintah orang lain, tapi memang dari internal, dari diri mereka sendiri. Mereka untuk melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan imbalan dari orang lain. Nah, ini setelah saya katakan tadi bahwa motivasi ataupun keinginan dia untuk berperilaku positif tadi tidak karena paksaan dari orang lain ataupun mengharap suatu imbalan. Oh, saya harus datang cepat biar dikasih imbalan sama ibu guru. Saya harus rajin tiket biar saya dikasih hadiah sama ibu guru. Jadi peserta didik kita tidak beranggapan seperti itu. Mereka memberi penghargaan pada diri mereka sendiri secara internal, keinginan mereka sendiri. Yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini
Dia sudah merasakan, oh ini ya rasa tanggung jawab, rasanya saya nyaman, saya bahagia, karena dia sudah merasa nyaman dari hukuman. Berarti nanti kalau dia melanggar, dia tidak akan terkena hukuman. Dia tidak akan terkena hukuman, itu tanggapan dia. Jadi kita harus menanamkan rasa tidak menimbulkan mindset seperti itu, tapi itu memang dari keyakinan mereka sendiri, dari keyakinan peserta didik sendiri untuk menumbuhkan rasa perilaku manusia yang berbudaya positif. Next. Nah, kemudian di sini ada posisi kontrol ya ibu-ibu. Posisi kontrol dalam arti di sini posisi kita. Posisi kita sebagai pendidik, sebagai guru. Satu, guru sebagai penghukum. Jadi kalau dulu kan kita sering tuh, kalau misalnya anak tidak buat PR, ke depan, ibu hukum, iya kan? Anak tidak memakai topi pas upacara, ke depan, berdiri di lapangan, kita sebagai penghukum. Nah, itu tidak boleh lagi. Yang kedua, guru sebagai manajer. Jadi di sini dalam posisi kontrol ini berarti kita sebagai manajer ibu. Jadi disinilah posisi pendidik yang sangat intens, yang sangat tepat. Dalam arti kata di sini guru sebagai manajer, bahwa kita menuntun anak untuk ke arah yang lebih baik lagi. Kita memilih tingkah laku anak. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru sebagai teman tidak ada batas. Tidak ada batas bagaimana teman. Yang keempat, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam arti kata di sini kita jangan menunjukkan kepada peserta didik kita selalu merasa bersalah apabila mereka berbuat suatu kesalahan. Misalnya, piket gara-gara Andi terlambat belajar, jadinya teman-temannya malas juga untuk belajar atau terlambat piket, jadinya terlambat masuk sekolah. Jadi kita menumbuhkan rasa bersalah kepada peserta didik kita. Itu tidak boleh lagi ibu, tidak diizinkan lagi. Yang kelima, guru sebagai pemantau. Dalam arti kata di sini, guru sebagai pemantau bahwa guru itu cuma melihat bagaimana tingkah laku anak tanpa ada solusi, tanpa ada cara, walaupun anak itu mempunyai suatu masalah, dibiarkan saja, cuma sebagai pemantau, cuma dilihat nih, ya ibu-ibu ya. Next ibu. Jadi di sini cara kita mengatasi suatu permasalahan untuk peserta didik kita yaitu posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol ini sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Ya, posisi kontrol manajer tadi yang tadi kita sebagai penuntun. Dalam arti kata kita sebagai penuntun, di sini kita sebagai fasilitator, kita yang mengarahkan ke arah budaya positif yang lebih baik lagi. Next ibu. Selain itu, posisi kontrol manajer pada restitusi dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dari peserta didik. Jadi di sini kita sebagai guru itu sebagai manajer, kita menumbuhkan rasa empati, rasa tanggung jawab, rasa peduli kepada peserta didik kita. Memang itu tidak mudah ibu ya, step by step kita melakukannya tidak secara instan. Jadi di sini kita sebagai seorang guru itu mempunyai kewajiban ibu. Yang paling penting kewajiban kita adalah dalam pendidikan karakter. Bukan dari segi akademis saja. Kalau akademis sekarang seperti Google, kita buka Google, kita sudah bisa dapat jawabannya ibu-ibu ya. Tapi kalau untuk mendidik mungkin Google tidak bisa. Jadi itu tugas kita. Itu yang paling penting. Next. Nah, di sini setiap sekolah kita mempunyai keyakinan sekolah ataupun kelas. Jadi guru sangat berperan penting sekali Bu. Jadi setiap kelas saya rasa kita mempunyai kesepakatan agar kelas kita menjadi nyaman, kita bahagia, kita dalam proses pembelajaran. Jadi setiap kelas tentu kita mempunyai keyakinan ataupun kesepakatan. Contohnya tadi anak tidak boleh, bagaimana Ibu? Ada keyakinan kesepakatan kelas. Contohnya memakai baju seragam, terus piket tepat waktu, belajar secara disiplin, ya, termasuk suatu kesepakatan kelas. Keyakinan sekolah juga contohnya mematuhi tata tertib sekolah.
Jadi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas adalah pernyataan yang mudah diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi sangat penting sekali Bu, keyakinan sekolah dan keyakinan kelas dapat diterapkan guna untuk kenyamanan di lingkungan sekolah, baik di kelas. Next. Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi, Bu. Tahapan dalam segitiga restitusi ini itu keyakinan sekolah dan keyakinan kelas adalah pernyataan yang mudah diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, ya, yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi pada saat peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, kita panggil peserta didik kita tanya. Yang kedua, keyakinan kelas, apa yang sudah disepakati. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus mengasih pandangan. Oh, ini tidak harus kamu lakukan lagi ya nak, tidak harus kamu ulangi lagi ya nak. Kita validasi tindakan yang salah. Terus keyakinan. Jadi di sini kita mensepakati keyakinan. Kita mengingat kembali apa sih kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, kita mengingat kembali ke peserta didik kita. Kita mengingat kembali, terus kita kenapa ya jadi seperti ini nak? Kita kasih solusi. Jadi sehingga peserta didik kita untuk bisa ke arah lebih baik ke depannya lagi. Itulah tahapan dalam segitiga restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu-ibu? Dalam budaya positif tadi 3 pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi kan Ibu memaparkan tentang guru sebagai penghukum. Nah, terus guru sebagai pemantau itu ada di posisi kontrol restitusi. Tapi kenyataan kalau di SD ini saya lihat Ibu, itu sangat berbeda jauh. Contohnya hampir setiap pagi itu ada anak yang melanggar aturan. Jadi dia kena sanksi atau hukuman. Contohnya itu memungut sampah. Tapi di sini Ibu bilang tadi guru sebagai hukum tidak boleh lagi begitu. Tapi kenyataannya masih ada sampai sekarang. Jadi gimana menurut Ibu kalau mengatasi guru-guru yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya mungkin dalam hal ini masih ada ya 1 atau 2 orang guru yang mungkin belum sepenuhnya memahami bahwa posisi seorang pendidik itu seperti apa. Bukan sebagai penghukum lagi, tapi di sini sebagai manajer yang mengarahkan peserta didik kita. Jadi di sini mungkin step by step nanti kita bisa sama-sama berubahnya Ibu ya. Untuk kedepannya kita sama-sama berubah, kita sama-sama mungkin tidak bisa instan. Kita sama-sama berubah, nanti kita sama-sama belajar. Insya Allah untuk kedepannya kita bisa diterapkan di SD ini ya Ibu. Ya. Mungkin ada lagi Ibu yang ditanyakan? 2 pertanyaan lagi Ibu, ada apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu bahwa seorang pengajar atau pendidik harus memotivasi anaknya supaya jangan telat datang, berpakaian yang lengkap, tidak melanggar aturan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, terkadang sudah dikasih tahu seperti itu, tapi mulutnya masih aja membandel gitu Bu, nggak mau nurut itu. Nah, solusinya gimana supaya anak itu bisa mematuhi apa yang ditetapkan tadi? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali pertanyaan Ibu. Ya memang tadi ada ya sering masih kita temui peserta didik kita yang masih melanggar aturan. Jadi sini sudah kita jelaskan tadi, kita namanya restitusi. Jadi di dalam restitusi inilah suatu cara untuk kita menangani bagaimana peserta didik itu nanti bisa berubah. Jadi pertama mungkin kita tidak secara memponis ya Ibu ya, langsung memarahi peserta didik kita di depan teman-temannya. Solusi yang pertama kita bicara dari hati ke hati. Kita mungkin ajak peserta didik kita bicara berdua, kita tanya alasan dia, pasti punya alasan kenapa dia terlambat, pasti punya alasan ya kan? Kita tanya, terus kita cari solusinya, terus tantangannya apa, kenapa bisa terlambat. Jadi kita ajak komunikasi dulu. Kita jangan langsung memponis terlambat, kita langsung memponis oh dia sudah pasti, mungkin dia mempunyai alasan. Dari arti kata di sini kita tidak boleh selalu membuat peserta didik kita merasa bersalah. Jadi kita cari solusinya, kita ajak dia komunikasi. Mungkin insya Allah mungkin tidak bisa instan ya Ibu berubah, tapi kita selaku pendidik kita mempunyai ini ya, mempunyai rasa tanggung jawab kita untuk merubah salah satunya karakter. Jadi kita mungkin harus sabar. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi Ibu, menstabilkan identitas. Jadi di sini pertama kita panggil. Ini kebetulan peserta didik ini sangat disiplin ya. Dia tidak pernah datang terlambat. Tapi tiba-tiba dalam beberapa tahun ajaran baru ini dia selalu datang terlambat. Jadi kita panggil. Namanya menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran yang menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi contohnya seperti ini Bu, kita panggil, kita ajak dia bicara. Kenapa ya Seri belakangan ini sering datang terlambat, padahal biasanya Seri tidak pernah datang terlambat. Next Ibu. Jadi namanya menstabilkan identitas. Nah, kita menanyakan kembali, apakah Seri masih ingat ya kesepakatan yang telah kita buat bersama? Kalau misalnya Seri datang terlambat, apa kesepakatan kita? Jadi dengan peserta didik itu sebelum pembelajaran kita membuat kesepakatan dulu dengan peserta didik. Seandainya datang terlambat, apa ya yang harus dilakukan? Kita menanyakan kembali, masih ingat tidak Seri kesepakatan kelas kita? Jadi kita menstimulus, merangsang motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik kita untuk meyakinkan kesepakatan yang harus kita terapkan ini loh. Kalau misalnya kita berbuat tindakan yang salah, jadi kita mengingatkan kembali. Kita ingatkan kembali apa sih kesepakatan kelas yang telah kita kesepakatin, Seri. Kita kan tidak ajak mereka bicara berdua. Next Bu. Jadi di sini kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan bermakna. Kita tanya, kenapa Seri bisa terlambat? Kita tanya baik-baik, apa masalahnya? Jadi kita tanya masalahnya apa, terus kenapa Seri bisa terlambat? Terus besok kita tanya lagi, gimana ya Seri supaya tidak terlambat lagi? Kita tanya, terus kita tanya lagi, refleksi dia, bagaimana Seri jika datang terlambat terus, perasaannya gimana? Dia menjawab, saya malu Bu. Berarti dia ada rasa malu dia. Berarti kalau dia masih ada rasa malu, berarti dia ingin berubah. Ya, jadi kita lah yang harus berubah, karena anak-anak itu ibarat kertas putih ibu-ibu. Jadi kita lah yang harus mengarahkannya. Jadi budaya positif ini sangat berhubungan sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang mana kita sebagai pendidik, kita sebagai penuntun. Budaya positif filosofi Ki Hajar Dewantara itu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi di sini guru bukan lagi sebagai maksudnya itu guru di sini sebagai fasilitator, bahwa kita sekarang ini kita lah yang harus menggali potensi peserta didik kita sesuai dengan bakat dan minat peserta didik kita. Jadi kita tidak
tidak ini lagi bahwa sumber belajar itu di guru, tidak. Kita harus bisa menggali apa sih potensi peserta didik kita sesuai bakat dan minatnya, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Jadi kita sebagai guru kita harus peka, kita harus mampu dalam menggali segala potensi yang digunakan oleh peserta didik kita. Apa sih potensi yang dimiliki peserta didik kita? Jadi kita harus mampu mencerna, dan kita sebagai pendidik harus peka. Dengan menjalankan model positif sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi sekarang kita ini menghambat pada murid itu, bukan lagi apa kata guru. Dalam arti kata sini kita murid diberi leluasa, kebebasan dalam dia menggali potensinya, bakatnya di mana, minatnya di mana. Jadi kita sebagai fasilitator. Kalau dulu kan guru, jadi sekolah itu guru, tapi sekarang kita yang harus peka. Kita yang harus mampu mencerna bagaimana sih potensi peserta didik kita. Kita memberi keleluasaan, kita memberi zona bagaimana dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Next. Jadi budaya positif dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki nilai yang berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Maksudnya mandiri di sini bagaimana Ibu? Berarti kita harus menanamkan kepada peserta didik kita rasa mandiri. Seperti di kelas 1 ya Ibu. Kalau di kelas 1 kan sengaja tuh saya ada rak sepatu. Jadi itu masih ada salah satu anak yang tidak bisa memakai sepatu sendiri. Jadi setiap mau pulang sekolah ataupun pas mau belajar, saya selalu kebiasaan baik untuk membuka sepatu dan meletakkan sepatu di rak sepatu ya Ibu. Jadi salah satu anak itu sampai sekarang masih ada yang repot. Kalau dia mulai nak masak sepatu, dia sibuk cari ibunya atau tidak temannya yang masak. Temannya yang masak, sibuk dia. Itu karena dia tidak terbiasa mandiri lagi di rumah. Jadi terkadang untuk mendidik sifat mandiri ini kita perlu kerjasama juga dengan ibunya di rumah. Iya tidak? Nanti kita biasakan dia mandiri tapi di rumah dia dimanja. Kan tidak sinkron. Jadi kita harus ada komunikasi seperti di kelas 1. Kalau untuk sebelum masuk tahun ajaran baru, saya selalu mengadakan parenting ya Ibu, untuk pertemuan dengan wali murid. Jadi di sanalah kita memberikan suatu penguatan, bagaimana proses pembelajaran, bagaimana parenting kita agar bisa intens. Jadi di sini masih ada yang saya temuin. Terkadang dia sibuk dia masang sepatu, dia angkatnya sepatunya tuh keluar, masuk dia ke dalam lagi cari yang mau masangin sepatu dia. Itu sering sekali setiap hari. Saya sudah tekankan kepada mamanya, mah tolong biarkan dia mencoba memasang sendiri, biarkan, walaupun mungkin agak lama, nanti terbiasa, biarkan, saya bilang, biarkan, jangan dibiasakan. Yang kedua reflektif dari arti kata di sini, dia merefleks setiap apa yang selalu kita terapkan, dia merefleksikan, dia mendapatkan imbasnya. Maksudnya di sini apa ya nak? Hari ini kita belajar apa, bisa menggambar apa ini, nanti menjelaskan apa yang dia gambar. Oh saya menggambar rumah Bu, berarti dia merefleksi, berarti dia menstimulus ya, kita mampu menggalinya. Terus kolaboratif dari arti kata di sini, kita sebagai peserta didik harus mampu kita menanamkan rasa kolaboratif, rasa kebersamaan dengan peserta didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menanamkan rasa kebersamaan dia antara teman-temannya. Jadi sengaja untuk kelas 1 saya memang buat kelompok. Jadi saya buat mejanya berdasarkan kelompok. Jadi di situ saya mengajarkan peserta didik saya untuk selalu belajar kolaboratif, kebersamaan. Jadi disitulah dia merasa kebersamaan dengan teman-temannya. Ya. Terus inovatif di sini artinya kita juga di sini sebagai guru kita harus mau menerima perubahan. Jadi kita di sini sebagai guru kita harus menerima perubahan. Jangan bosan untuk belajar. Kalau kita sudah menjadi guru kita tidak mau belajar lagi, itu salah. Itu salah sekali. Jadi di sini kita berpihak kepada murid, kita mampu menggali
menggali potensi murid, mandiri, dalam arti kata juga kita di sini mandiri, kita tidak selalu tergantung kepada teman, reflektif, kita merefleksikan suatu pembaruan, kolaboratif. Kita selalu juga sebagai guru di sini, kita selalu berkolaboratif dengan teman sejawat. Jadi dalam arti kata di sini kita bekerja sama dengan sejawat, dalam arti kala setiap ada pembelajaran atau kita memecahkan permasalahan-permasalahan di sekolah kita dapat berkolaboratif, Ibu ya, kita dapat bekerja sama, terus inovatif. Jadi sebagai guru di sini, dalam arti kata kita harus juga inovatif. Artinya di sini kita harus mampu menerima suatu perubahan untuk ke arah yang lebih baik lagi. Baik itu kita meningkatkan kompetensi kita, mengikuti workshop, mengikuti kegiatan kelompok belajar ataupun webinar yang mampu untuk kita meningkatkan kompetensi kita dan mampu untuk menerima perubahan untuk yang lebih baik lagi, sehingga kita dapat berperan kepada murid, kita dapat mengembangkan kompetensi kita kepada peserta didik kita. Next. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai dengan budaya positif yaitu menciptakan suasana sekolah yang nyaman, yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi apabila sudah budaya positif ini kita terapkan, rasa empati kepada anak kita terapkan, rasa tanggung jawab, berdisiplin, keyakinan kelak, insya Allah suasana belajar peserta didik kita, mereka akan merasa nyaman dan mereka akan merasa betah dengan suasana sekolah yang telah kita terapkan. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sifatnya menuntut, Ibu ya, kita sifatnya menuntut peserta didik kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Nah, jadi di sini kira-kira setelah saya memaparkan ini, mungkin ada pertanyaan, Ibu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu yang terakhir menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang mau saya tanyakan di sini, apa bedanya guru penggerak dengan guru BK atau bimbingan konseling? Kalau ada bedanya, tolong dijelaskan. Oh ya, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Sebenarnya kita di sini kalau masalah pendidikan sama ya, Ibu ya. Kita di sini tidak ada perbedaan, kita sama status kita. Cuman di sini mungkin lebih ke konsep bahwa di pendidikan calon guru penggerak itu kita lebih diberi pemahaman, terlalu dimotivasi, distimulus. Bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang berdasarkan Ki Hajar Dewantara? Disitulah kita bisa, maksudnya mengukur kompetensi kita. Sudah benar tidak selama ini pendidikan yang telah kita laksanakan kepada peserta didik kita? Selama ini kan kita mengajar, sekedar mengajar, tapi tidak ada, maksudnya tidak ada ukuran. Sudah benar tidak ya? Tapi di pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa, Ibu. Sangat luar biasa. Saya dibimbing di sini dengan fasilitator, dengan pengajar praktek, juga teman-teman calon guru penggerak yang sangat luar biasa. Jadi pada saat saya berkolaborasi dengan mereka, saya terlihat kecil, Ibu-ibu. Karena apa? Disitulah kita dapat mengukur kompetensi kita. Mungkin kita menganggap di sini bahwa kita itu sudah lebih. Tapi setelah keluar, betapa kecilnya pengetahuan kita. Jadi di sana kita memang betul-betul dikasih pemahaman yang sangat luar biasa. Bagaimana sih sebenarnya seorang pendidik itu? Bagaimana seorang pengajar yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Kalau selama ini kan kita selalu menganggap diri kita lah yang berfokus, bukan anak. Tapi di pendidikan calon guru penggerak kita betul-betul melayani anak. Dalam arti kata di sini kita menghamba kepada anak. Kita memang berpusat atau senter itu memang peserta didik, bukan diri kita. Jadi kita memang full memperhatikan anak. Jadi kita
mungkin di sini ada pembelajaran diferensiasi ya Ibu. Nah di situ kita sesuai dengan bakat minat anak. Mungkin 29 anak itu saya harus mampu, dalam arti kata di sini saya harus mampu mencerna potensi dan minat peserta didik saya satu-satu. Memang tidak instan, tapi kalau misalnya kita udah terbiasa, mungkin 2 bulan atau 3 bulan kita mengadakan pendekatan, insya Allah kita akan tahu. Jadi kita disesuaikan Ibu. Dalam arti kata di sini bukan kita mengelompokkan. Seperti yang telah saya terapkan di kelas 1. Di kelas 1 itu tidak semuanya tahu huruf ya Ibu. Tidak semuanya tahu baca sudah. Jadi saya selalu ini ya, menstimulus mana sih peserta didik saya yang sudah tahu huruf, mana peserta didik saya yang sudah tahu membaca. Itu pembelajaran saya beda-bedakan. Dalam arti kata bukan mengelompokkan, ini anak tidak bisa, ini bisa, tidak. Dalam arti kata saya memberi suatu pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak membebani. Disitulah kami untuk calon guru penggerak sudah dikasih betul-betul pemahaman. Mungkin kalau misalnya untuk yang biasa mungkin belum sejauh itu, makanya dalam hal ini saya sedikit memaparkan, mempresentasikan apa yang telah saya dapatkan kepada ibu-ibu. Jadi itulah bedanya. Jadi sekarang kita jangan lagi berprinsip bahwa kita lah yang menentukan pembelajaran, kita lah, anak itu harus pintar. Tidak. Jadi kita lah yang harus menghamba kepada anak. Kita lihat tadi, di mana potensi anak kita, di mana minat anak kita, di mana batas kemampuan anak kita. Kalau dulu kan kita selalu, oh ini kita samakan, buka buku halaman siap, kerjakan, iya kan? Nah, kita jadi tidak diharuskan lagi seperti itu Ibu. Jadi kita harus memang peka terhadap peserta didik kita. Jadi itulah adanya asesmen awal, penilaian awal. Jadi pada saat baru masuk kan ada MPLS untuk kelas 1 ya Ibu ya. Jadi disitulah saya untuk menstimulus anak peserta didik. Itulah gunanya saya mengajak dulu komunikasi dengan peserta didik saya. Pas awal masuk, disitulah saya tahu namanya asesmen awal. Jadi penilaian awal. Itulah bedanya. Jadi kalau untuk sistem penerapan pengajaran itu di calon guru penggerak itu memang dipelajari Ibu betul sungguh-sungguh kompetensi untuk menghamba kepada anak. Jadi disitulah saya tahu berarti selama ini saya salah, banyak saya salah. Setelah saya mengikuti calon guru penggerak ini luar biasa, saya bisa step by step, saya bisa merubah cara pandang saya kepada peserta didik saya. Sekian Ibu. Jadi memang sangat luar biasa sekali ya, bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa sekali, bahwa kita seorang pendidik itu penuntun, bukan sebagai kitalah sebagai semuanya, tetapi kita sebagai penuntun kepada peserta didik kita. Next. Saya telah memahami konsep inti dari modul budaya positif. Pemahaman akan saya terapkan dalam lingkungan sekolah, akan saya imbaskan kepada rekan-rekan sejawat. Nah, jadi inilah, alhamdulillah sedikit banyak saya sudah menerapkan pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satunya itu dengan budaya positif tadi, pembiasaan yang lebih membentuk ke karakter peserta didik saya, peserta didik kita, sehingga setelah dia mempunyai keyakinan di dalam kelas, otomatis untuk ke lingkungan sekolah dia mendapat ada ruang lingkupnya juga di sana. Terus alhamdulillah sudah saya imbaskan pada hari ini kan kepada ibu-ibu. Mungkin ada lagi yang mau ditanya Ibu? Ada lagi? Next. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir setelah menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari ini? Jadi di sini setelah mungkin kita mempelajari cara budaya positif, anak-anak kita akan terbiasa dengan rasa tanggung jawab, rasa disiplin. Dia akan merasa manajer atau menjadi leader bagi diri dia sendiri. Dalam arti kata di sini dia berpikir, oh ini yang harus saya lakukan, ini yang tidak harus saya lakukan. Karena pada masa-masa SD ini adalah zaman Golden Age, Ibu ya, zaman keemasan. Jadi disinilah masa-masa
peserta didik kita yang betul-betul harus kita ciptakan, baik dari segi karakter dan pembelajaran yang ke arah yang lebih positif. Karena di sini lagu dasarnya itu di sini. Jadi kita sebagai seorang pendidik jangan salah dalam menerapkan suatu perubahan, terutama pendidikan karakter kepada peserta didik kita. Apalagi kita sebagai model, kita lah yang dicontoh baik guru. Peserta didik kita itu gurunya. Tentu dia lebih percaya gurunya daripada ibunya di rumah kan. Kadang ada PR atau ibu guru kami begini, amak tuh salah, iya kan Bu? Jadi dia lebih mendengar kata gurunya. Jadi kalau gurunya salah, bahaya ya Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi model. Dalam arti kata di sini kita harus memang benar konsekuen dengan diri kita, apa yang harus kita lakukan agar peserta didik kita dapat menjadikan kita model ke arah yang lebih baik lagi. Next. Jadi setelah mempelajari ini, saya sangat mendapat suatu penerapannya, yaitu sebagai posisi kontrol di sini, yaitu manajer. Jadi di sini kita sebagai pendidik, sebagai manajer, yang mana kita harus mampu menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi itu, yang kasus tadi. Jadi kita memakai segitiga restitusi, bagaimana kita agar kasus tadi atau masalah tadi kita dapat selesaikan ke arah yang lebih baik lagi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik kita. Next Ibu. Mungkin ibu-ibu ada punya pengalaman menghadapi peserta didik yang bagaimana Ibu? Ada pengalaman? Peserta didik yang bagaimana? Ada yang ditanyakan Ibu? Ya, peserta didik kita bagaimana budaya positif yang baik? Bagaimana sih caranya merasa bertanggung jawab, merasa empati, dan tolong menolong sesama rekannya dalam kelas khususnya. Next Ibu. Jadi di sini saya pernah menangani peserta didik yang datang terlambat pada pembiasaan baik, yaitu pada saat pembacaan Yasin di setiap Jumat pagi. Boleh dibuka? Nah, jadi di sini ada salah satu peserta didik, namanya anak tersebut, dia berlari, terus saya tanya, kenapa nak sekarang kamu sering terlambat datang? Saya bantu orang tua saya Bu. Namanya orang tua kamu jual apa? Kerja apa? Orang tua saya jual ikan. Saya tanya, namanya kamu bantu jualan? Tidak Bu, saya bantu beres-beres rumah. Jadi saya tanya kembali, terus bagaimana ya naknya solusinya? Supaya jangan terlambat lagi. Ya saya harus datang pagi Bu. Dia bilang, untuk datang pagi gimana? Saya harus bangun pagi. Terus saya tanya kembali, bagaimana perasaannya nak kalau setiap baca Yasin, kamu terlalu sering datang terlambat, saya malu Bu. Berarti kan ada refleks dia, berarti kan ada rasa keinginan dia untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Next Ibu. Pada saat saya bisa mengawali kasus ini, saya sangat merasa senang sekali Bu, karena sejak saya memakai atau menangani permasalahan dengan memakai restitusi, kalau dulu saya selalu memakai, sebelum mengikuti calon guru penggerak, saya selalu memakai membuat rasa bersalah kepada anak. Jadi saya selalu memberi hukuman kepada anak, kamu terlambat, silakan kamu berdiri di depan. Jadi sekarang saya tidak lagi seperti itu, tapi saya selalu memakai restitusi. Jadi posisi kita sebagai pendidik di sini, kita sebagai manajer, yang mana kita mengarahkan agar peserta didik kita untuk lebih ke arah yang lebih baik lagi, untuk membiasakan pembiasaan yang berbudaya positif. Jadi terkait pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Jadi itulah tadi. Jadi setelah saya memahami bagaimana sih posisi saya sebagai seorang pendidik, saya seorang manajer berarti di sini untuk menangani peserta didik saya. Jadi yang harus saya perbaiki, saya tidak boleh lagi sebagai
pembuat rasa bersalah atau penghukum itu tidak bisa lagi kita terapkan ibu-ibu ya, karena itu nanti efeknya ke anak. Memang kita tidak memperbolehkan bahwa itu berarti kita tidak, dalam arti kata di sini bukan kita membenarkan apa perbuatan dia, tapi kita selalu menangani permasalahan itu, memposisikan diri kita bagaimana sebaiknya anak itu tidak merasa bersalah. Jadi dia itu terus ingin merubah dirinya atau memotivasi dirinya ke arah yang lebih baik lagi. Setelah mendapatkan pendampingan dengan segitiga restitusi, yang harus diperbaiki diri saya adalah memposisikan diri. Jadi kita di sini sekali lagi, kita peserta didik, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Next, Ibu. Dan lagi kita di sini kita harus bisa untuk berkomunikasi dengan peserta didik kita. Ya, kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa dekat, kita harus bisa menjalin hubungan dengan peserta didik kita dengan baik agar mereka merasa nyaman kepada kita. Yang pertama, yang kedua kita harus juga selalu menjalin silaturahmi atau komunikasi dengan wali murid. Itu sangat penting ibu-ibu, karena kalau kita sendiri yang berjuang itu tidak bisa. Jadi kita harus saling berkolaborasi dengan pihak sekolah, rekan sejawat maupun wali murid. Yang paling penting kita kepada peserta didik kita. Kita harus dekat kepada mereka, karena mereka akan merasa nyaman kepada kita. Andai kita dekat kepada mereka, mereka tidak merasa takut. Dalam arti kata di sini masih tahu batasan. Jadi kita tahu batasan mana yang harus kita lakukan kepada peserta didik kita. Next. Nah, sebelum saya mempelajari restitusi ini, saya selalu melakukan sebagai pemantau tadi. Saya hanya melihat. Sebelum saya ke pendidikan calon guru penggerak ini, saya hanya melihat, oh anak itu begitu, anak itu begitu. Tidak ada solusi. Yang kedua, sering sekali penghukum. Anak tidak buat PR, ayo kamu ke depan. Anak tidak menyapu kelas, ayo kamu ke depan. Anak tidak memakai topi pas upacara bendera, kamu hormat bendera. Iya kan? Itu guru-guru sering dilakukan itu kita dulu kan ibu, karena itu kita sebagai penghukum. Tapi setelah adanya sedikit pemahaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, terus tentang budaya positif, disitulah sedikit demi sedikit kita harus bisa menerapkan, memposisikan diri kita itu sebagai manajer untuk menuntut peserta didik kita ke arah yang lebih baik lagi dalam segi karakter. Next ibu. Ya sama, jadi sebelum itu memang kita masih sebagai penghukum ataupun pemantau. Jadi kita untuk kedepannya kita harus saling sama-sama berubah ya ibu. Kita tidak boleh lagi sebagai pemantau ataupun penghukum, tapi posisikanlah diri kita sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik kita. Nah, selain konsep yang disampaikan, hal yang sangat penting, apakah yang harus dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Jadi kita harus menciptakan suatu budaya positif. Yang pertama kita harus menanamkan rasa tanggung jawab, empati, rasa kejujuran, gotong royong, dan mandiri. Itu memang harus kita terapkan kepada peserta didik kita ibu secara bertahap. Karena pada masa inilah, pada masa keemasan Golden Age inilah peserta didik kita yang ingin mengembangkan apa sih mereka mencari jati diri mereka sendiri. Oh saya ini harus bagaimana? Jadi pada tahap inilah kita jangan sampai salah untuk menciptakan proses budaya positif kepada peserta didik kita. Dari hal kecil saja ibu, seperti di dalam kelas kita selalu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya pada saat kita memberi tugas, mereka mengerjakan. Dalam proses menciptakan budaya positif,
kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar budaya positif jangan hanya diterapkan di sekolah, kelas, melainkan juga harus diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada peserta didik. Sudah saya paparkan tadi bahwa kita tuh butuh kerjasama antara rekan sejawat, yang paling penting itu dengan orang tua. Jadi kita harus saling berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana cara kita untuk menanamkan rasa ataupun sifat budaya positif ini kepada peserta didik kita agar sinkron, adanya saling kerjasama untuk menumbuhkan rasa budaya positif ini kepada peserta didik kita. Next, Ibu. Sudah dapat sedikit pencerahannya Ibu-Ibu, bagaimana sih sebenarnya pengajaran dan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara Ibu-Ibu? Sudah dapat pemahaman sedikit demi sedikit? Iya, alhamdulillah. Jadi di sini kita betul-betul harus berpihak kepada murid ya Ibu. Kita bukan lagi sebagai penghukum. Kita hanya sebagai fasilitator atau fasilitator. Ada
bagaimana Ibu-Ibu setelah pemaparan budaya positif tadi, apakah sudah dapat sedikit mendapat pencerahan dalam pemikiran kita untuk kita terapkan yang dapat kita laksanakan di SD ini secara bertahap, Ibu-Ibu. Mungkin ada yang bantu untuk memaparkan pemahamannya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Baik, saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada guru penggerak kita. Pemahaman saya selama ini sebagai pendidik di SD ini, yang saya tahu sih, kalau saya ini pengajar harusnya saya yang lebih betul, lebih tahu, lebih paham, sedangkan anak-anak hanya bisa saya suruh menuruti aja peraturan yang ada, sehingga dengan adanya pencerahan ini saya sebagai guru sudah tahu bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana penyampaian pendekatan dengan anak-anak murid. Saya jadi lebih tahu. Terima kasih atas semua yang telah Ibu berikan ilmunya. Insya Allah akan saya terapkan dalam saya mengajar anak-anak nanti. Dan juga saya sangat berterima kasih dengan adanya acara ini, saya lebih paham bagaimana cara mengajarkan yang lebih baik lagi, yang lebih bisa mendekati, cara-cara mendekati dengan anak kita, bagaimana caranya. Saya lebih paham lagi. Sebelumnya saya tidak begitu paham, hanya saya bisanya menghukum. Jadi dengan adanya ini saya lebih tahu lagi, dan terima kasih lagi untuk Ibu penggerak atas ilmunya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi guru penggerak. Di sini guru penggerak di sini sangat bermanfaat bagi kami semua. Karena kami di sini semua kurang banyak mengetahui itu tentang bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mendidik dengan baik, bagaimana cara mendekatkan diri kepada orang tua dengan baik, terutama dengan siswa-siswi di sini. Oke, di sini kami khususnya saya sebagai guru di sini mungkin banyak sekali kurang mengetahui bagaimana itu cara mengajar, karena kami kan belum sebelumnya kan kami belum tahu itu bagaimana cara mengajar anak itu dengan baik. Yang kami tahu itu kalau anak salah itu dihukum dan dihukum. Iya. Dengan adanya guru penggerak ini, kami bisa menjadi introspeksi bagi diri kami. Bagaimana cara kami bukan cara mendekatkan lagi kepada siswa, tapi dengan orang tuanya. Semoga dengan guru penggerak ini kami bisa juga lebih baik lagi dalam mengajar, dalam mendidik, terutama mendidik siswa-siswi kami, terutama untuk diri kami sendiri dalam proses ngajar mengajar, agar kita semua, terutama SD kita makin lebih baik lagi, makin jaya lagi, makin sukses lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Santi Novitasari, CGP Angkatan 11 Kota Jambi. Dalam hal ini saya sangat bersyukur karena bisa masuk ke dalam pendidikan calon guru penggerak. Adapun terkait dengan penugasan calon pendidikan guru penggerak, yaitu memberi pemahaman kepada rekan-rekan sejawat, khususnya di instansi tempat saya bertugas, SD Negeri 69 Kota Jambi. Dan alhamdulillah mendapat respon sehingga rekan-rekan saya dapat memahami apa yang telah saya berikan ataupun saya presentasikan ke dalam pemahaman budaya positif modul 1.4. Semoga ke depan dapat diterapkan bersama rekan-rekan sejawat dan dapat direalisasikan kepada peserta didik. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah SD 69 ingin menyampaikan apa yang dipaparkan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Santi Novitasari.
yaitu mengenai pemahaman budaya positif kepada guru teman sejawat adalah sangat bagus dan menarik. Mengapa saya sampaikan bagus dan menarik? Karena sudah seharusnya guru terlebih dahulu memahami apa itu budaya positif yang harus dilaksanakan dan diterapkan sifat karakter kepada anak didik kita. Jadi harapan saya ke depan agar setelah mendapatkan ilmu dari calon guru penggerak ini, guru-guru yang lain juga harus bisa menjadi panutan dan menjadi contoh kepada anak didik kita supaya mutu pendidikan, karakter akan semakin meningkat dan maju. Jadi saya rasa itu sangat bagus kita terapkan baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Amelia. Saya adalah seorang guru yang bertugas di SD Negeri 69 Kota Jambi, sekaligus rekan kerja dari Ibu Santi Novitasari. Di sini saya mau menanggapi tentang pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah, beliau sangat bagus saat menyampaikan materi, mudah dipahami, serta menambah ilmu baru buat saya secara pribadi. Terima kasih buat Ibu Santi, semoga kedepannya semakin sukses.